proklamasi. Aku senang mereka datang kemari. Mereka benar-benar menyelamatkan kita dari iblis-iblis berkulit putih itu. Ingat, mereka datang malaikat yang mengawal kita dari penderitaan. Mereka juga memperlakukan kita dengan baik. Mereka memang pantas mereka disebut sebagai cahaya Asia. Mereka benar-benar bersinar, apalagi pria tinggi yang kedua dari belakang itu. Ada-ada saja kamu. Tuan, tolong jangan ambil hasil panen saya, Tuan. Istri saya sedang hamil. Jangan berlagak kamu. Tanaman-tanaman ini memang harus diberikan pada kami. Tuan, jika hal ini berlanjut, keluarga saya tidak bisa makan, Tuhan. Tolong. Urus saya, bukan urusan saya. Tuan. Aku sudah tidak kuat lagi. Oi, siapa yang suruh berhenti bekerja? Maaf Tuhan, saya tidak sanggup bekerja lagi. Saya belum makan beberapa hari. Saya tidak memiliki tenaga lagi. Aku tidak mau tahu. Lanjut kerja sana atau aku ambil telingamu. Aku sudah tidak tahan lagi. Perlakuan bangsa Jepang terhadap bangsa kita semakin menjadi-jadi. Benar, hari ini tetanggaku telah kehilangan jadinya karena telah menyinggung perasaan mereka. Aku melihat sendiri bagaimana mereka memperlakukan pekerja non-muslim itu sungguh sangat tidak manusiawi. Adikku diperkosa. Mereka mengatakan bahwa itu sudah menjadi tugasnya. Dia tidak bisa menatap laki-laki tanpa gemetar. Dia bahkan takut berada di dekatku. Aku tidak akan memaafkannya. Mereka itu bukan manusia. Mereka itu setan. Kita tidak bisa diam saja. Kita tidak bisa membiarkan saudara-saudara kita menderita lebih dari ini. Kita harus melawan. Bagaimana menurut Medar? Kamulah yang paling pintar di antara kita semua. Meskipun perlawanan belum dimulai, kita sudah kalah. Kita kalah dalam persenjataan, kita kalah dalam jumlah orang. Meskipun begitu, apakah kalian ingin tetap melawan? Tentu saja. Aku tahu kalian akan menjawab seperti itu. Aku sudah memikirkan rencana perlawanan. Dengarkan ini. Perlawanan kalian sangat sia-sia. Kalian tidak berpikir kalau kalian benar-benar bisa mengalahkan kami, bukan? Ya, kami rela meneteskan darah untuk melindungi bangsa kami dari tangan iblis jahanam sepertimu. Tak peduli nyawa taruhannya, tak peduli berapa yang akan mati. Kami akan terus melawan sampai kami bebas. Bakayaro! Sudah yang mau kosongmu itu, ikuti saja perintah kami. Kalian tidak bisa maju tanpa bantuan Mihong. Simpan saja omong kosongmu untuk dirimu sendiri. Kami akan merdeka dengan cara kami. Ada kata-kata terakhir? Indonesia merdeka! Hai Fir, kok malah melamun? Gimana menurutmu? Bagaimana nasib perwira peta itu? Perwira peta? Apaan sih kok ngelantur? Kita tuh sedang bahas tentang bagaimana dibentuknya BPUPKI. Menurutmu, apakah organisasi Jepang itu dapat memberikan kita manfaat? Kalau menurutku, organisasi ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Jepang mendirikan organisasi ini hanya untuk memenuhi janji Koiso pada tanggal 17 September
1944. Jadi pastinya mereka tidak akan melaksanakan tugasnya dengan benar-benar, bukan? Jangan berpikiran buruk terlebih dahulu. Meskipun didirikan oleh Jepang, BPUPKI beranggotakan orang-orang penting dari Indonesia, dan aku yakin mereka serius dalam mempersiapkan kemerdekaan negara ini. Jangan percaya sama orang-orang atas, Her. Kita harus memikirkan segala hal dengan rasional, jangan termakan emosi dan kebencian, Kar. Sudah. Di sini tuh kita buat berdiskusi, bukan buat berdebat. Bagaimana menurutmu, Dir? Menurutku, kita harus percaya kepada rakyat yang berjuang di jalur diplomasi sembari melakukan apa yang bisa kita lakukan. Pada 29 hingga 1 Juni 1945, diadakan sidang pertama BPUPKI. Sidang itu dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan dihadiri oleh beberapa tokoh penting. Di antaranya adalah I.R. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Setelah beberapa hari berdiskusi, akhirnya didapatkan hasil sidang berupa Pancasila sebagai dasar negara. Belum selesai, sidang berlanjut ke sidang kedua yang dimulai pada 10 hingga 17 Juli 1945. Dalam sidang ini, lahirlah panitia perancang Undang-Undang Dasar yang bertugas untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Apa kamu udah dengar sidang dari BPUPKI? Tentu saja, dengan dibentuknya dasar negara dan rancangan undang-undang dasar, kita selangkah lebih dekat menuju proklamasi kemerdekaan. Tapi apa menurutmu Jepang akan membiarkan kita merdeka begitu aja? Kita belum tahu, tapi yang pasti kita menunggu momen yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan di tengah kekacauan ini. Momen seperti apa? Seperti kekalahan Jepang. Apa sih kamu kayak bisa ngelihat masa depan aja? Kamu aneh tau gak sih? Semenjak nabrak wanita minggu lalu, kamu jatuh cinta ya? Tidak tahu. Aku juga tidak tahu apa yang ada di kepalaku. Apakah Anda sekalian sudah siap? Iya, Bu. Tapi saya sedikit khawatir mengingat pertemuan kita ini untuk membahas tentang kemerdekaan Indonesia yang begitu krusial. Kita hanya bisa berharap apapun keputusan yang diberikan oleh Marsikal Terauchi dapat berdampak baik bagi bangsa Indonesia. Semoga Allah senantiasa menyertai langkah kita. Marsikal Terauchi menyampaikan maksud undangannya kepada 3 tokoh besar Indonesia itu. Ia menjelaskan bahwa Jepang akan memberikan Indonesia kemerdekaan pada 24 Agustus 1945. Selain itu, Marsikal Terauchi juga membentuk PPKI untuk melanjutkan tugas BPUPKI, yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah pertemuan selesai, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Di sisi lain, I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Wah, Jepang yang kepada sekutu. Saat ini Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Aku harus segera memberitahu yang lainnya. Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Bu. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Masalah seperti ini tidak dapat dibicarakan sekarang. Harus pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Tapi, Bu, ini harus segera agar Bu,
Seperti yang sudah Khairul coba sampaikan kepada Bung kemarin, bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Saat ini terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Ini saat yang tepat untuk menampilkan kemerdekaan Indonesia, Bung. Kabar itu belum tentu benar. Kita harus tetap tenang. Hasil pertemuan di darat hanya tipu muslihat Jepang, Bung. Apapun yang mereka janjikan, mereka ucapkan hanya untuk menghindari perpecahan antara mereka yang pro dan anti Jepang. Tenang Syahrir, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Mereka juga membentuk PPKI guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sudahlah, Bu. Anak ini tidak perlu tahu semuanya. Memproklamirkan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Jangan berbuat di luar itu. Kita berkumpul di sini untuk merencanakan langkah selanjutnya untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Saudara-saudara, saya mendapat kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Jepang telah menyerah tanpa syarat pada sekutu. Saya mendapat kabar ini dari Bung Syahir. Saat ini tengah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh gembira apa yang Anda kabarkan. Tapi, kekosongan kekuasaan apa yang Anda maksud? Biar saya perjelas, saat ini Jepang sudah tidak menguasai negara kita karena sudah menyerahkan diri kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Kemarin saya sudah berbicara dengan Bung Karno mengenai kekalahan Jepang, tapi beliau tidak mengindahkan saya. Sebelumnya, Syahrir juga mencoba berbicara dengan Bung Karno dan Bung Hatta, tapi pemikiran mereka tetap sama. Kita tidak boleh buang-buang waktu. Kita harus meyakinkan Bung Karno bahwa ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setuju. Mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk meyakinkan Bung Karno. Apakah kalian sepakat? Sepakat. Kalian harus segera pergi ke kediaman Bung Karno. Saya dan lainnya akan menyuruh golongan muda untuk membantu merebut kekuasaan ini dari Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengan beliau. Ya, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan beliau. Oh iya, saya panggilkan Bapak terlebih dahulu. Silahkan masuk. Silakan dulu. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Beliau apakah itu? Begini Bung, kami yakin Anda telah mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu yang mengakibatkan kekosongan kekuasaan wilayah. Kami telah merapatkan hal ini dan kami semua setuju dengan kesimpulan Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lagi-lagi masalah ini. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakan ini pada rapat PPKI. Kita tidak bisa membahasnya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah organisasi bentukan Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus berasal dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari bantuan bangsa luar. Bukan begitu. Memang seharusnya kita membicarakan hal itu dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa Bung, kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita ini. Mengapa harus menunggu arahan dari Jepang? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak apabila terjadi pertumpahan darah? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat selama ini. Inilah waktu yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Ini waktu yang tepat, Bung. Baiklah, saya terima usulan kalian, akan tetapi beri saya waktu untuk berunding dengan yang lain. Baiklah kalau begitu Bung, kami mohon undur diri. Nampaknya golongan tua akan menerima usulan dari kita ini. Kita harus mencari jalan keluar dari semua ini. Jangan sampai kita menunggu lebih lama hanya untuk menerima proklamasi dari Jepang. Benar, kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dari itu, kita akan sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang.
Kemerdekaan ini kitalah yang harus menyusunnya sendiri. Benar sekali. Tapi apa yang harus kita lakukan agar mereka semua setuju dan tidak membuang waktu? Kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang. Tapi di mana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana jika di Restinglo, tempatnya terpencil dan jauh dari pengaruh Jepang? Tempat ini merupakan kawasan kekuasaan dari peta, di mana Daidan peta di wilayah tersebut memiliki hubungan baik dengan Daidan peta Jakarta. Saya setuju. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Setuju. Mari kita melakukannya malam ini. Berpakaianlah, Bung. Sudah tiba saatnya. Ya, sudah tiba saatnya untuk dibunuh. Kalau aku yang memimpin pemberontakan ini dan aku gagal, aku kehilangan kepala. Engkau juga begitu yang lainnya. Anak buah mati, ada penggantinya. Tetapi pemimpin, kalau aku mati, coba siapa pikirmu yang akan memimpin rakyat bila datang waktunya yang tepat? Fat, para pemuda akan membawa Mas keluar kota. Fat ikut apa tinggal? Fat sama Guntur ikut kemana Mas pergi, di situ Fat juga berada. Baiklah kalau begitu, segera berkemas, Mas akan tunggu. Ya. Mas tolong jagain Guntur ya. Sepertinya kita harus mencari tempat yang lain. Di sini terlalu sempit dan tidak layak dijadikan untuk tempat penahanan. Tolong tanyakan kepada warga sekitar, apakah ada rumah yang siap dijadikan sebagai tempat berlindung. Siap, Komandan. Lapor, Komandan. Kami telah menemukan tempat penahanan, yaitu rumah seorang keturunan Tionghoa di tepi sungai, yang lokasinya tidak jauh dari asrama, dan rumah tersebut hampir tidak terlihat dari jalan. Baiklah, segera bawa Bung Karno dan Bung Hatta ke lokasi yang kau maksud. Baik. Maafkan kami, Bung. Maksud kami membawa Bung Hatta dan Bung Karno ke Restinglo itu sangat baik untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Saya mengerti maksud kalian, tetapi hal ini tetap saja tidak bisa dibenarkan. Karena kita masih harus membicarakannya dengan anggota PPKI yang lainnya. Kita tidak bisa membuang waktu lebih lama lagi, Bung. Ini adalah waktu yang sangat tepat. Tidak berarti tidak. Tapi kita tidak boleh menunda-nunda hal ini lagi, Bung. Kita harus melakukannya sebelum terlambat. Kalian terlalu tergesa-gesa. Jepang telah menjanjikan kemerdekaan kepada kita. Sebaiknya kita menunggu arahan dari Jepang. Hah? Anda terlalu takut pada Jepang, Bung? Bukannya saya takut kepada Jepang. Yang saya takutkan adalah apabila terjadi pertumpahan darah yang akan membahayakan rakyat bangsa kita.
Tenang saudara-saudara, mari kita rundingkan hal ini dengan kepala dingin. Saya setuju jika proklamasi harus dipercepat, namun kita tidak boleh tergesa-gesa. Selamat malam, Bung. Saya mendengar hasil rundingan Anda dengan Bigana. Jikalau begitu, apa mungkin proklamasi akan diumumkan sebelum tengah malam hari ini? Biarkan saya masuk bertemu Bung Karno, Bung Hatta, dan teman-teman yang lainnya. Mari kita diskusikan hal ini bersama. Aku di sini untuk menyampaikan hasil diskusiku dengan Bigana. Anda benar-benar ingin mengikuti kata anak-anak ini, Bung? Saya percaya ini adalah saat yang tepat. Dan jika keinginan Anda adalah mendiskusikannya dengan anggota PPKI yang lain, kita bisa mengundang mereka ketika perumusan naskah proklamasi di Jakarta. Bagaimana? Baiklah, saya rasa itu memungkinkan. Saya setuju dengan keputusan ini. Bagaimana dengan saudara-saudara? Saya setuju, Bung. Namun izinkan saya menanyakan pertanyaan yang sempat saya tanyakan tadi. Apakah mungkin proklamasi akan dikumandangkan di tengah malam hari ini? Sekarang sudah jam 8 malam. Kami masih harus kembali ke Jakarta. Lalu mengundang para anggota PPKI untuk melakukan rapat kilat. Kami khawatir jika harus bekerja semalam suntuk untuk menyelesaikannya. Bagaimana jika besok pukul 6 pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk selesai jam 6 pagi. Tetapi hari esok akan saya pastikan semuanya sudah beres. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, sayalah yang akan bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Inilah revolusi. Jakarta sudah mulai berevolusi. Bung harus melihat ini. Ini yang kau sebut sebagai revolusi, Soekarni. Ini bukanlah revolusi. Ini adalah seorang Mahernis yang sedang membakar rerumputan. Kami ingin menyampaikan rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami berencana untuk mempercepatnya. Tidak bisa. Sejak siang tadi, Jepang mempertahankan status quo, sehingga tidak bisa memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Perbuatan Anda tidak mencerminkan Bushido, Mayor. Baiklah, saya harap Anda tidak mengganggu kerja PPKI. Maeda, izinkan kami meminjam rumahmu sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Tentu saja, Bung. Kebetulan sekali rumah kami memiliki fasilitas sehingga Anda aman di sini. Kami dengan senang hati membantu Anda dan semua karena kemerdekaan Indonesia adalah impian saya juga. Baiklah, apakah ada ruangan tertutup yang bisa kami gunakan? Anda bisa menggunakan ruang makan, Bung. Mari saya antar. Bagaimana persiapan kita, Bung? Baiklah, saya setuju. Siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia? Ya, saya setuju. Bagaimana dengan yang lain? Setuju. Baiklah, teks proklamasi sudah selesai. Mari kita umumkan pada hadirin yang lain.
Saudara-saudara, kami telah menyusun naskah teks proklamasi. Izinkan saya membacanya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai Bung, bagaimana jika kita memproklamirkan kemerdekaan di lapangan Ikada? tidak bisa. Para tentara Jepang telah memblokade tempat itu. Jika kita membacakan proklamasi di sana, saya takut akan terjadinya pertumpahan darah. Proklamasi akan dibacakan di rumah saya. Apakah Anda sekalian setuju? Setuju. Di mana benderanya? Tidak tahu. Bendera belum siap. Apa ini? Terima kasih, Bu. Woi Tir, Bung Karno akan segera membacakan proklamasi. Ayo kita segera ke sana, kita tidak boleh melewatkan momen itu. Ya, tunggu aku. Menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Indonesia merdeka, kekal, dan abadi. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Kita sekarang merdeka. Tidak ada satupun yang mengikat tanah air dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun kemerdekaan kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia yang kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati langkah kita ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Aku mendengar berita. Proklamasi telah dikumandangkan. Artinya Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, kita bebas. Kita telah bebas. Kita telah bebas dari penjajahan. Iya, benar. Kita merdeka. Akhirnya Indonesia merdeka.
Aku seperti pernah melihatnya, tapi di mana ya? Sudahlah, mungkin hanya perasaanku saja. Untuk menjadi suatu negara yang utuh dan diakui, proklamasi kemerdekaan saja tidak cukup. Disinilah PPKI yang sudah bukan lagi milik Jepang, melainkan adalah Badan Nasional milik Indonesia menunjukkan taring mereka. Sidang PPKI dilaksanakan sebanyak 3 kali. Sidang pertamanya pada 18 Agustus 1945 menghasilkan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pengangkatan Ir Soekarno dan DRS Mohatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta pembentukan Komite Nasional. Sidang keduanya pada 19 Agustus 1945 menghasilkan pembagian wilayah di Indonesia menjadi 8 provinsi, pembentukan Komite Nasional Daerah, dan pembentukan Departemen Menteri. Sidang terakhirnya pada 22 Agustus 1945 menghasilkan pembentukan Komite Nasional Pusat, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Selesailah sudah rentetan sidang-sidang PPKI guna menyempurnakan kemerdekaan Indonesia. Maaf, sepertinya kita pernah bertemu. Makasih pemuda, tugasmu sudah selesai. Sekarang kembalilah ke tempat asalmu. Bim, ayo mabar. Bim, LKPD-mu wes. Hei, tugasmu sudah selesai. Bima, ayo maju ke depan. Bim, kamu gak apa-apa. Sudah. Bima, kamu cuci muka dulu sana. Meskipun kamu dari tadi tidur, kamu pasti tahu kan apa yang dari tadi kita pelajari. Nah, sekarang coba kamu jelasin peristiwa pemberontakan PETA di Blitar 14 Februari 1945. Aku Bima Afik Lafiza, 17 tahun. Aku merupakan pelajar di SMA N2 Kota Kediri. Entah kenapa, aku tertidur saat jam pelajaran sejarah dan berakhir di tubuh Tirta, seorang pemuda yang hidup di masa pendudukan Jepang. Sebagai Tirta, aku tidak mengingat apapun tentang Bima. Namun sebagai Bima, aku bisa mengingat jelas setiap detik yang dilalui Tirta. Aku bersama pemuda-pemuda lainnya ikut berjuang dalam meraih kemerdekaan bangsa ini. Aku merasakan sendiri bagaimana rakyat Indonesia ditindas oleh bangsa Jepang, dan aku menyaksikan sendiri bagaimana kita bisa bangkit dan berusaha meraih kebebasan ini, kemerdekaan ini. Tak terhitung berapa nyawa yang melayang dalam usahanya, tetapi disinilah aku, disinilah kita. Untuk Mariam, Sukarti, Arsono, dan teman-temanku lainnya, andaikan saja kalian bisa melihat pemandangan ini, melihat bagaimana pelajar bisa menuntut ilmu, tak peduli bagaimanapun latar belakang mereka, melihat bagaimana kita bisa bebas menyuarakan pendapat kita, melihat bagaimana kita bisa bebas hidup sebagai negara yang utuh, sebagai bangsa yang utuh. Perjuangan kita terbalaskan, kawan. Untuk teman-temanku di masa kini, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita harus tetap mempertahankan nasionalisme dan nilai-nilai yang terkandung di dasar negara kita, Pancasila. Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan yang telah dengan susah payah digapai oleh pahlawan-pahlawan pendahulu kita. Angkat wajahmu, teman. Perjuangan kita baru dimulai. Merdeka, Indonesiaku. Baru sampai. Setuju. Mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk meyakinkan Bung Karno. Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita oh enggak, one take or nothing. Bagaimana maksudnya? Besok tidak bisa. Penculikan, oh my god. Loh,
skandalnya. Penculikan. Ini penculiknya guys, tampang penculik. Yang sebut sebagai revolusi Soekarni. Ini bukanlah revolusi. Khairul Soleh. Gila Khairul Soleh. Au. Cara hari-hari shoot sejarah teman-teman. Memori nentek bro. Maaf. Sungguh kabar gembira apa yang Anda katakan? Benar-benar menyelamatkan. Ayo Kak. Menyelamatkan di sini guys, di bandara itu. Mereka datang ayo bentar lagi guys. Percayalah. Tidak boleh ada gerakan, tidak boleh ada bantahan sedikit pun. Itu terdakwa nih. Wow. Kami dari kelompok 1 mengucapkan Terima kasih sudah menyaksikan.